Yo friends, gue yakin kalian tahu dan paham dan apa ini lagu friends. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung suci hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, lompat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah yang ada di muka bumi ini. Sesuai janji gua, di video kali ini kita akan unboxing semua kru pencari kitab ke barat friends. Dipimpin oleh seorang guru bernama Tong Samchong. Denger-denger katanya dari siluman kalau kita makan daging Tong Samchong kita bakalan awet muda coy. Ini set Sun Gokong, Tong Samchong, Cupat Kai, Wuching sama kudanya friends. Total ada 5 kita bakalan unboxing semuanya. Thank you so much buat spencertoys.id yang pengen beli-beli beginian atau ini ready stock, kalian tinggal follow IG-nya spencertoys.id. Langsung kita unboxing, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Keren sakti, lihat, brutal, nakal, membuat semua orang menjadi gempar. Let's go. Yang pertama yang paling kecil terlebih dahulu friends. Ya, ini studionya Human Studio. Pertama kali gua unboxing, katanya kalau kita mau nyari statue versi Sun Gokong Kerasakti, Human Studio udah paling keren karena dia set. Oh, ini artboxnya friends. Kecil banget. Kayaknya sih ini mungkin siapa ya? Anggota member Tong Samchong yang paling kecil siapa ya? Tapi ngomongin Kerasakti, dulu kita nonton di TV. Ya gue paling seneng pas dia lawan Kera Tumpei friends. Itu seru banget sih. Ya, Kera Tumpei sempat menggantikan si Sun Gokong untuk menemani Tong Samchong men. Oh, dia pakai styrofoam. Oh, ya ini, ini cuma dapat ini doang. Gue tahu ternyata box yang satu ini dia itu cuman peralatan dan perlengkapan yang sering dibawa sama Tong Samchong CS friends. Ya harusnya ini punyanya si Wuching friends. Harusnya ya, karena kan si Wuching itu adik paling muda. Jadi dia yang paling belakangan ikut. Kalau gua nggak salah ceritanya ketika Tong Samchong menyeberang sungai, tiba-tiba ini siluman si Wuching ini nangkep Tong Samchong friends. Sampai akhirnya dia menjadi salah satu murid si Tong Samchong. Kepanjangan ngomongnya gue singkat jadi Samchong friends. Oke. Jadi box yang pertama dia cuma peralatan kayak tenda, perbekalan makanan, juga topi jerami ya, dan arak. Ini arak-arak zaman dulu kalau kita mau mabuk biasanya belum ada friends. Kita ke tempat-tempat beli botol hijau nggak ada. Jadi dia buat minum-minuman itu buat mabuk-mabukan pakai gendi ini nih. Kayak bocah tua nakal gitu kan. Iya kan? Bagus friends. Ini dia statue dari cat, painting semuanya juga rapih ya, dan dia menggunakan material yang tali asli. Jadi dia pakai mix materialnya. Berarti kita kudu cari si Wuchingnya friends. Let's go. Nah, ini yang kedua friends. Jadi di brown boxnya dia tuh nggak ada keterangan iya saha. Jadi kita cobain aja ya. Ini agak janggal sih, satu box kecil isinya cuma perbekalan doang Tong Samchong men. Padahal si Tong Samchong aja jarang makan coy. Dia kan amitofu, hampa adalah kosong, kosong adalah isi gitu kan. Jadi mengurangi keinginan coy. Wow, ini box yang kedua. Oke, sama dia desain artnya semuanya seragam. Ada kayak semacam kertas. Ini bahasa Cungko. Gua nggak ngerti, walaupun mata sipit, gue lebih paham bahasa Sunda, friends. Semoga ini Wuchingnya ya. Coba ya. Nah, oh sama, ternyata dia styrofoam ya. Menarik sih, walaupun dia kecil, tapi tetap digarap packagingnya itu safety ya. Wih, dikasih beltnya juga. Nah, yang ini nggak ada lakbannya. Oke, ada si kuda ternyata coy, bener-bener. Gue baru inget men, ya kuda ini pun dia awalnya itu siluman. Ini siluman friends, tapi dia itu akhirnya menjadi murid si Samchong dan akhirnya dia menjelma berubah menjadi seekor kuda. Seekor kuda berpetualang bersama Samchong. Ada lagunya juga men. Nah ini ternyata boxnya si Tong
Samcong tuh. Oke, kita dikasih base-nya. Memang kalau kita mau ngoleksi kerasakti harus set, harus lengkap supaya bagus. Karena kan jadi keren ya, the west, the journey to the west gitu ya. Nah ini kepalanya dapat 2. Ini dapat diorama. Kemudian ini ada tempat duduk kudanya. Oh lumayan banyak partnya coy. Sama kemudian tongkatnya tong samcong. Tapi gue berharap ya, semoga ini statue mirip friends dengan yang versi filmnya. Karena kan kerasakti itu sebenarnya banyak versinya. Tapi yang familiar bagi kita orang Indonesia ya tong samcong yang main di TVRI dulu coy. Oke, kita bakalan rakit ya. Ini scale-nya ternyata 1/10 ya. Dan ternyata ini bukan main-main friends. Si Human Studio ini dia bikin seniat itu dan seserius itu gitu ya. Ya iyalah, nggak mungkin ada studio yang bikin main-main gitu ya. Unik aja sih, gue pikir main-main. Kenapa? Karena jarang banget ada studio yang kepikiran ya dia mau bikin versi kerasakti friends. Ya kan? Banyaknya kan superhero atau enggak komik, anime gitu ya. Ini yang bikin Biksu Tong ini. Oh iya bener, panggilannya Biksu Tong friends karena dia ditranslate kan. Nah, baru kita tempel si kudanya. Ini kudanya beneran gue lupa namanya siapa friends. Coba kalian komen yang masih ingat nama kudanya. Yang gue tanya nama versi Indonesianya ya, jangan yang versi aslinya friends. Karena kita kenalnya di translate ke Indonesia men. Ya. Ini oh nih jauh gini nih. Oh ini agak serem friends. Ya, karena dia tuh lubangnya kurang presisi. Oke, jadi kita harus pas-pasin ke belakangnya. Wah ini baru dipuji si Human Studio, ternyata dia lubangnya agak jauh gini friends. Ya, jadi lubangnya di sini, pack besinya di sini coy. Jadi kalau kita mau tempel kita kudu tarik ke bawah. Tapi gue takut pelan-pelan. Enggak bener tuh. Hati-hati ya, jadi kalau kita mau narik-narik itu kudu pelan-pelan, jangan terlalu kasar friends. Kemudian pelananya, karena kalau nggak ada pelannya nanti Biksu Tong terluka ya. Aneh, dia itu jarang banget naik kuda friends. Baik ya, saking baiknya Biksu Tong itu kemana-mana lebih seneng jalan kaki men. Udah gitu, nah ini friends. Yes, ini adalah versi di TV ya, dapat 2 kepala. Dia kan memang agak ganteng ya. Tuh. Oke. Bedanya yang satu lagi nutup mata, yang satu lagi buka mata friends. Dengan topi-topi yang udah versi ketika dia lagi semedi ya. Ini hebat ya, maksudnya melalui kerasakti ini ya. Sebenarnya dia kan memperkenalkan ajaran-ajaran Buddha friends. Tapi kita melihatnya sebagai entertainment gitu ya. Iya kan? Jadi cara memperkenalkan agamanya itu melalui cerita kerasakti coy. Nah kayak gini ya. Ini nggak lupa tongkat andalannya, oke, yang sering dibawa-bawa sama Biksu Tong. Apalagi kalau beliau masuk ke gua itu ya, atau mau berdoa, mau semedi, kadang-kadang ini dipinta friends tongkatnya coy. Kokong, bawakan tongkatku. Itu kan dia di translate gitu friends. Oke, nih, oh kakinya belum coy. Ini kakinya supaya dia bisa nempel ke kudanya, magnet. Kemudian, ini tasbih ini ya, buat berdoanya, sama buat apa namanya? Gue jadi inget tuh kalau si Gokong nakal, dia suka doa-doa sehingga kepalanya itu mengecil, friends. Kemudian si Gokongnya teriak-teriak, guru, ampuni aku guru. Itu lucu ya, kalau si Gokongnya nakal dia doa, friends. Tangannya, ini yang pertama. Satu lagi, ini lagi apa ya? Oh tongkatnya bisa bebas kiri atau kanan friends. Tapi lebih cocok kayak gini nih. Nah ini Biksu Tong. Oke, kita lanjut ke box yang ketiga. Box ketiga, nah ini gambarnya friends. Jenderal Tian Feng. Yang reinkarnasi menjadi Cupat Kai dan ikut Biksu Tong ke barat friends, mencari kitab suci.
Ya, jadi kalau gue salah-salah kata mohon maaf friends, karena ini gue nonton di filmnya, ya nggak bermaksud ngomongin yang aneh-aneh, tapi apa yang gue inget dari ceritanya gue cerita gitu ya. Jenderal Tianfeng ini kan dulu mengalami pergumulan percintaan gitu kan. Aduh, siapa nama ceweknya sih itu? Ada tuh nama cewek yang disuka sama Jenderal Tianfeng, tapi akhirnya berakhir tragis friends. Ada tuh aduh, gue jadi lupa siapa nama perempuannya friends. Bibi siapa gitu ya, aduh. Coba buat teman-teman yang masih ingat komen juga ya. Ini nostalgia friends. Anak-anak seumuran gua, kelahiran 89, berarti pas film ini tayang di bioskop itu zaman-zaman masih SMP kali deh. Ya. Anak zaman sekarang rasanya sih kurang familiar friends. Ya, tapi menarik karena dari tadi packagingnya beda-beda coy. Ada yang pakai belt, yang ini pakai solasi ban. Tuh. Jadi packagingnya ini kurang kurang konsisten coy. Oke. Ini dia Panglima Tianfeng alias Chu Patkai, salah satu murid Biksu Tong yang rada bandel dan rada nyeleneh friends. Tapi ini bukan versi di filmnya. Ini sih versinya udah rada gahar ya. Ini versinya rada keren, berkarisma. Kalau di filmnya itu bener-bener culun coy. Mukanya itu bener-bener bikin gemes gitu ya. Ini dia badannya gede tuh. Kalau Biksu Tongnya sih ini versi di film. Kalau Chu Patkainya ini beda friends. Ya, atau jangan-jangan Biksu Tongnya versi film yang kita tonton itu mirip sama versi di aslinya gitu ya. Nah ini Chu Patkainya. Oke, dia nempel di pack besi ini. Kayak gini. Kemudian kita dapat tangan. Tangannya udah berbulu, ya kan? Ini versi Chu Patkai-nya yang udah gahar sih ini. Beda banget guys. Beda banget sama Chu Patkai yang gua kenal, beda banget sih. Kalau yang kita kenal dia sering ngomong cinta adalah kosong, cinta menderita gitu dia. Selalu ngomong gitu dia. Selalu mengasihani diri sendiri men. Ini senjatanya sih sama. Ya, senjatanya dia kayak senjata buat ngasih pakan babi friends. Dan dia besi. Oke, dia semacam garpu gitu. Dan dia nempel di belakang sini nih. Tuh kan, ini mah Chu Patkainya sih udah versi yang gaul men. Nih. Baru 2. Kita lanjut. Ya, Wuching nggak ketemu-temu friends. Box keempat, ini udah pasti adalah Wuching atau Wunang friends. Tetap ternyata ini beda dengan di versi TV yang kita tonton ya. Ya, gue sih lebih familiar yang versi TV friends. Ini Wuchingnya sih udah galak banget dan berkarisma ya. Kalau yang versi TV sih, Wuchingnya itu lemah lembut men. Apalagi pas dia jadi muridnya si Biksu Tong tuh dia jadi baik pisan gitu. Paling bager, penolong gitu ya. Toleransi, paling sering dibully sama si Chu Patkai men. Nah, tapi mungkin ya menarik ya kalau kita punya semua karakter dari Kerasakti friends. Ada si Gumoong. Gumoong itu siluman kerbau. Ya, yang hidungnya ini. Udah gitu ada lagi istrinya yang pakai kipas. Udah gitu dia punya anak. Aduh, siapa anaknya? Terus ini siluman burung pipit. Ya, yang nemenin si Sun Gokong friends. Aduh, siapa namanya tuh yang suka sama si Gokong? Udah gitu siluman laba-laba. Siluman laba-laba yang awalnya suka menggoda Biksu Tong, tapi Biksu Tong tahan godaan friends. itu rame banget sih. Gila ya, itu mungkin 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang gue masih inget cerita demi ceritanya men. Ya, ini adalah si Wuchingnya, edan. Versi di sini mah bener-bener keren banget Wuchingnya coy. Dia dapat B juga. Nah, kayak gini friends. Bagus ya. Ini bahannya semuanya lebih ke resin sih. Kalau polystone itu dia lebih keras. Yang ini kayaknya lebih ke resin friends. Oke, tapi ingat tetap itu ya, aksesoris dan kepalanya itu mirip sama yang di versi filmnya tuh. Kalau si Gokong kan agak kayak angka 8. Nah kalau si Wuching ini dia memang agak kayak tanduk gitu.
Dari awal dia memang udah ada tuh aksesoris gitunya. Kemudian tangannya dapat 2. Oke. Ini apa nih? Oh, ini kalungnya. Ini, oh tangannya selalu ya, setiap karakter kita dikasih opsi tangan yang lumayan banyak, friends. Jadi kita bisa sedikit ganti pose. Jadi statue walaupun dia bisa ganti pose, bukan action figure, friends. Ingat ya, kalau action figure itu dia memang dari dasarnya, hakikatnya dia udah ada artikulasinya. Kalau statue itu dia mati, nggak ada artikulasi, cuma bisa ganti-ganti aksesorisnya. Nah, ini tongkatnya nih. Wih, tongkatnya dia diecast. Oke, gue suka sih sama tongkat-tongkatnya sih. Lihat, aksennya, hiasannya, pernak-perniknya bagus banget, men. Ini yang tajam bagian atas tuh. Jadi dia kalau menyerang ini, tojos, gitu ya. Oke, kita pasang dulu kalung-kalungnya. Nah, gahar bisa nih mah beda, beda friends, ini mah friends. beda banget sih. Ya, beda banget jauh sih sama yang versi TV-nya mah beda banget friends. Ini bisa dibuka nih. Oh, diputar bukannya. Nah, buka. Oke. Baru kita pasang ke tangannya. Masukin. Kita pasang lagi. Ini pertama kali loh dalam unboxing gue selalu kadang-kadang cabut gitu ya. Ini dia putar sendiri, men. Tuh. Nah, udah kenceng, baru kita pasang lagi. Wah, ini berat banget, gila coy, ini memang kuat ya. Nah, ini kuat banget, fans. Berat banget. Oke, bedanya lagi tangannya, beda-beda sih. Ini yang tangan kanannya, dia bisa ganti pakai yang ini. Oh, ini buat di belakang. Di belakang dia gayanya jadi kayak si Cupatkai. Satu lagi versi yang ini. Jadi cuma beda gerakannya doang. Ya, terakhir yang paling bikin penasaran adalah si Sun Gokongnya dong. Let's go. Jangan pengen beli nih, kalian bisa beli di spencertoys.id. Tinggal klik link di deskripsi. Aneh karena Sun Gokongnya yang notabene adalah tokoh utamanya malah paling kecil, friends. Tapi Sun Gokong Kerasakti tokoh utama itu kayaknya di versi Indonesianya, friends. Judulnya kan Kerasakti. Mungkin ya, mungkin cerita origin story-nya itu mungkin tokoh utamanya Biksu Tong kali ya. Mungkin, friends. Gue juga nggak tahu sih ya. Nah, tapi ini kecil banget sih boxnya. Oke, beda-beda. Sama, kadang dia pakai styrofoam, kadang dia pakai busa. Si Gokong dia tuh tinggalnya aslinya tuh di gunung, gua apa tuh ya, gua yang tempat banyak para monyet itu, friends. Apa namanya guanya ya? Kalau gunung yang menjepit dia itu Gunung Limajari, ya, beda, friends. Nah, Sun Gokong is in the house, Sun Gokong. Dari rambutnya dia bisa membentuk ya kage bunsin, friends. Dia bisa bikin kera-kera dari bulunya, men. Ya, tongkatnya ada pasti. Ini tongkat yang gue zaman kecil seneng banget sama ini tongkat. Dia curi pilar dari Dewa Naga Air, friends. Kalau gue nggak salah, nah. Ini pilar untuk menjaga kestabilan samudra raya gitu. Sama si Sun Gokong dicuri, men. Dijadiin tongkat pusaka dia. Uniknya, ini tongkat dia tuh bisa mengecil dan dia bisa memanjang membesar, friends. Ya, jadi kadang-kadang dia suka sumputin ke kupingnya, saking kecilnya. Tapi dia pun bisa jadi gede banget dia bisa, friends. Jadi ini tongkat bener-bener kata gue sih keren banget sih ini tongkat. Ya kan? Nih tongkatnya dia besi, coy. Yang puter-puter gitu tuh. Ini pun tongkat ditiru sama si Kratumpe.
Ya, ngelihat Sun Gokong punya tongkat beginian, si kera Tumpei pun nyuri friends. Dia nyuri kalau gua nggak salah dari Dewa Naga Api. Jadi Tumpei api, yang si Sun Gokong dia warnanya atau unsurnya air friends. Kalau gua nggak salah ya. Gokong, panggilannya Gokong friends. Nah ini adalah si Gokongnya. Wih cakep sih. Memang kalau yang versi TV-nya itu artinya dia lebih disimpelkan atau lebih disederhanain friends. Ya, karena yang versi originalnya baju-bajunya itu dia lebih apa ya namanya ya, lebih banyak aksen dan lebih banyak variasi-variasinya friends. Oke, kayak gini nih. Cakep ya, karena bajunya itu kayak senada men. Bajunya sama semua kecuali si bisu tongnya. Penasaran sama si kepalanya. Coba ya. Kita ambil dulu kepalanya. Ah iya, kepalanya bukan si Gokong yang di TV friends. Kalau Gokong yang TV itu dia ganteng. Dan seingat gua, Gokong yang di versi TV dia itu mengalami pergantian 2 kali aktor. Jadi aktornya ada 2 yang berbeda friends. Ingat nggak kalian? Ingat lah, gue yakin teman-teman yang seumuran sama gue dan nonton serialnya di TV pasti senyum-senyum coy. Ya ini sih Sun Gokongnya mukanya kurang ganteng men. Tuh, ini mukanya lebih ke arah galak gitu ya. Yang satu lagi, ini yang lagi muka-muka so cool gitu coy. Nah, kayak gini friends. Kita dikasih bas yang Gokong spesial, kecil banget. Kemudian tongkatnya. Terakhir tinggal kita masukin ke gini nih. Nah, kemudian colok lagi. Kayak gini friends. Yeay, kera sakti tak pernah berhenti, berbuat sesuka hati. Kera sakti liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Kera sakti hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak terjadi beban pikiran. Sun Gokong is in the house. Ya. Udah komplit, lengkap, total membernya ada 5 ya, sama si kuda of course. Uman Studio dia bikin full set seri Kera Sakti Journey to the West. Yang pengen beli ini gua nggak tahu harganya berapa. Set better friends daripada beli satuan, kurang bagus. Kalau set begini jadi unik buat pajangan di lemari, nostalgia. Ini oke punya. Yang pengen beli ini kalian bisa klik link di deskripsi spencertoys.id. Enjoy the footage. Ya, see you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye bye. God bless friends.